Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Dr. Rizky. Kemudian terima kasih pada rekan-rekan sekalian. Izinkan pada pagi hari ini saya untuk membacakan bacaan di Toraks dengan judul Pulmonary Hematoma. Dari definisinya sendiri, hematoma ini pertama kali itu dipakai oleh seorang patologis dari Jerman dengan kekuasaan Jerman. Ini untuk mendefinisikan suatu tumor yang diambil dari bahasa ini yang berarti kesalahan dan tumor. Ini merupakan setelah diteliti ternyata merupakan bagian dari komponen-komponen normal yang ada di dalam suatu jaringan tubuh. Hematoma ini tidak hanya bisa terjadi di paru, tapi bisa juga terjadi di banyak organ yang lainnya, baik itu di kulit, ekstremitas maupun bagian-bagian tubuh yang lain. Jadi tumor ini mengandung jaringan normal yang ada di suatu bagian tubuh tertentu. Nah, yang itu nanti dia bertumbuh secara tidak teratur mengikuti bukan pola normal dari jaringan struktur tubuh tertentu tersebut. Sehingga dari sudut pandang tersebut, hematoma ini dipandang sebagai suatu malformasi yang jinak atau tumor yang jinak. Bisa terjadi di paru, kemudian otot, termasuk juga ke bagian-bagian tubuh yang lain. Secara epidemiologi untuk yang terjadi di paru, hematoma ini kalau dilihat di beberapa textbook itu dibahas tersendiri karena dia merupakan jenis yang paling sering ditemukan dari jenis tumor benign lesion yang ada di paru. Merupakan 3% dari seluruh jenis tumor yang ada di paru, ya, baik itu tumor ganas maupun tumor jinak. Sedangkan untuk sinus nodul, dia ini berkisar 4-7%. Yang mana predominannya ini ditemukan di laki-laki dibanding di perempuan dengan predisposisinya 2:1 sampai dengan 3:1. Untuk peak incidensinya ini biasanya ditemukan di kemudian hari, biasanya pada dekade ke-5 sampai dengan dekade ke-7. Jarang ditemukan pada khususnya di bawah itu. Untuk manifestasi klinisnya sendiri, hamartoma ini bisa terjadi baik di perifer maupun di sentral. Yang perifer itu maksudnya ada di pergelangan paru. Kalau yang sentral itu biasanya dia itu ada di endobronkial. Biasanya karena dia ini jenis tumor yang jinak, biasanya dia akan asimptomatis dan biasanya akan ditemui secara insidental pada saat dilakukan pemeriksaan toraks foto ataupun CT scan toraks. Nah, sedangkan jika dia terjadi secara sentral, maksudnya di endobronkial, dia ini biasanya akan menimbulkan beberapa gejala, baik itu berupa gejala iritasi, iritasi pada endobronkial maupun gejala-gejala obstruksi, bisa seperti hemoptysis, batuk, kemudian rasa sesak dan adanya infeksi paru yang berulang. Dan untuk khusus yang sentral atau yang sifatnya ada di endobronkial, ini ada kecenderungan atau bisa bersifat untuk mengancam obstruksi dari airway sendiri. Untuk gambaran radiologis, ini biasanya tumor jinak dan biasanya itu ukurannya kecil. Kemudian dia biasanya soliter dan paling sering memang ditemukan di daerah perifer, bukan di daerah yang sentral. Kemudian dia itu berbatas tegas dan biasanya dia memiliki gambaran khas yaitu popcorn light. Popcorn light ini ditemukan karena dia itu biasanya mengandung jaringan lemak sehingga pada saat diperiksa di waktu di CT scan itu akan terlihat seperti gambaran popcorn. Nah, ini merupakan gambaran khas dari hematoma ini sendiri. Jika kita menemukan gambaran-gambaran seperti ini, kemungkinan besar merupakan suatu hematoma itu sangat besar kemungkinannya. Ini jika diperiksakan di toraks foto, hematoma itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, biasanya ada di daerah perifer atau di daerah parenkim, kemudian dia berbatas tegas, kemudian biasanya itu soliter atau single. Kemudian dan ukurannya biasanya kecil. Jarang ditemukan di ukuran di atas 5 cm jarang. Biasanya dia berukuran massa yang berukuran kecil. Ini jika diperiksakan di dengan menggunakan CT scan, karena hematoma ini jaringan yang jinak dan dia itu terdiri dari, kalau diperiksa secara patologis itu terdiri dari minimal 2 jaringan mesenkim, maka dia akan memiliki gambaran seperti popcorn seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada gambaran mas regresi dari fatnya. Jadi berbatas tegas, soliter, biasanya di daerah perifer itu sangat mungkin untuk
kita curigai sebagai suatu tumor yang jinak, dan paling besar kemungkinan dia merupakan suatu hematoma karena merupakan uh, epidemiologi terbanyak dari tumor jinak yang ada di paru sampai terbukti yang berbeda. Nah, ini jika kita temukan CT scan, ini contoh pada jika ditemukan yang ada di daerah sentral atau yang ada di daerah endobronchial. Kemudian jika untuk pemeriksaan yang lain itu bisa, jika kita menemukan seperti ini yang ada di daerah sentral, itu kita bisa lanjutkan dengan melanjutkan pemeriksaan bronkoskopi. Dari pemeriksaan bronkoskopi nanti akan tampak gambaran massa bisa polipoid atau pedunculected, dan dia ini berbatas tegas biasanya dengan permukaannya yang licin dan berwarna kekuningan. Kemudian untuk biopsi ini kita dapat lakukan jika memang kita tidak, untuk karakteristik radiologi yang tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya itu tidak mengarah ke gambaran melakukan, itu dapat kita lakukan pemeriksaan lanjutan biopsi, bisa dengan needle aspiration atau bisa juga secara surgical. Untuk dari secara patologis ini jika dari pemeriksaan secara gross, pemeriksaan makroskopiknya itu eh, dari permukaannya itu bisa berwarna ke abu-abuan. Kemudian dari pemeriksaan secara mikroskopik dia itu akan mengandung jaringan-jaringan yang normalnya memang ada di paru dan biasanya terdiri dari minimal 2 jaringan mesenkin atau 2 jaringan ikat yang ada di paru. Itu merupakan gambaran khas dari suatu hematoma. Untuk tata laksana yang masih menjadi gold standard itu adalah reseksi, baik yang ada di perifer ataupun yang ada di sentral, itu untuk di reseksi. Bisa secara pembedahan kalau yang perifer ataupun secara endoskopik kalau yang dia ada di sentral. Jarang sekali kita melakukan tindakan lobektomi atau sampai misalkan dengan hematoma. Biasanya hanya cukup dengan melakukan closure resection. Untuk yang kapan kita melakukan closure resection saja, kapan kita melakukan lobektomi, jika dia letaknya di perifer, misalkan dia di sepertiga bagian perifer, kemudian ukurannya kecil, kemudian tidak ada keterlibatan endobronchial, ini bisa kita lakukan water section. Tapi jika dia letaknya sudah lebih dalam, kemudian ukurannya lebih besar, itu akan sulit dilakukan tindakan ini, sehingga kemungkinan untuk dilakukan suatu tindakan lobektomi ataupun tindakan sampai tindakan penghentian. Untuk yang letaknya di sentral, itu memang pilihan utamanya adalah dilakukan tindakan endoskopik melalui bronkoskopik, bisa dengan menggunakan laser. Untuk gold standarnya memang menggunakan laser untuk dilakukan pengangkatan. Namun jika tidak bisa dilakukan tindakan ini, bisa kita lakukan reseksi dengan uh, secara pembedahan, baik itu dengan cara melakukan reseksi atau dengan melakukan bronkotomi. Tapi utamanya untuk kasus-kasus yang ditemukan di sentral itu gold standarnya adalah melakukan bronkoskopi. Sedangkan untuk kasus-kasus yang ada di perifer atau di parenkim paru itu gold manajemennya adalah dengan melakukan pembedahan, bisa dengan resection ataupun kalau misalkan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan ini bisa dilakukan lobektomi atau penentuan. Demikian dokter untuk bacaan dan terima kasih Dokter Yan. Sekarang oke, kita mulai sesi pertanyaan aja langsung ya. Ya, siapa yang mau tanya? Mulai dari jaga 1.